Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Salatu wassalamu ala ashrafin nas, Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah, habibi wa qurrati a'yunin nas, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 nasihat unik yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau masih hidup, tapi konteksnya untuk keadaan yang saat ini terjadi. Apakah 3 nasihat tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu salasan, kasihanilah 3 orang, kata Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah azizan zallan, yang kedua ghaniyan qadif taqara, yang ketiga adalah faqihan yal'abu bihil juhal. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang harus kita kasihani, kata Kanjeng Nabi, adalah yang pertama adalah azizan zallan, orang yang asalnya orang mulia, tetapi saat ini dia sudah tidak lagi mulia, tapi justru menjadi orang terhina. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit tamsil yang kita jumpai untuk konteks saat ini, di mana seseorang yang awalnya dia adalah orang yang terhormat. Terhormat bisa karena terhormat jabatannya, terhormat bisa karena dia punya harta yang banyak, atau mungkin terhormat karena dia punya ilmu ketika itu. Tetapi ketika semua kelebihan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pangkat dicabut oleh Allah dan ditutup dengan su'ul khatimah, kemudian harta dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibangkrutkan dengan kondisi su'ul khatimah, atau mungkin na'udzubillah ilmu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadi orang terhina di masyarakat. 3 jenis orang seperti ini dalam kondisi keadaannya, maka kita harus kasihan kepada mereka, kita harus banyak mendoakan kepada mereka. Kenapa sebab kita harus kasihan? Karena bagaimana tidak, ketika seseorang yang pada awalnya dia sangat diidam-idamkan, dia orang yang sangat dihormati, baik karena hartanya, karena jabatannya, kemana-mana orang ikut mengantar dia. Setiap kali berjalan, puluhan orang mengiringi di belakangnya. Ketika dia melintas, puluhan orang berdiri menyambut kedatangannya. Ketika dia berkata-kata, banyak orang yang terkesima dengan apa yang dia sampaikan. Karena ketika itu dia masih menjadi orang terhormat dari 3 sisi tersebut, karena hartanya, karena ilmunya, karena jabatannya. Tetapi naudzubillah, ketika semua itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diakhiri dengan su'ul khatimah, jelek pada akhirnya atau sad ending, sedih pada akhirnya, maka orang tersebut harus kita kasihani. Orang yang selama ini kita idam-idamkan misalnya, ternyata justru menjadi orang terhina gara-gara su'ul khatimah. Kita harus menaruh rasa perhatian lebih kepada orang yang seperti ini, yaitu azizan zallan, orang yang asalnya mulia, orang yang asalnya terhormat dengan berbagai kenikmatan yang dia punya, tapi karena dia tidak benar di dalam mengelola semua nikmat tersebut, sehingga Allah tidak berkenan dan dicabut nikmat tersebut, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang terhina. Kasihan, naudzubillah, summa naudzubillah. Itu yang pertama yang harus kita kasihani, orang yang asalnya terhormat, tiba-tiba dia menjadi orang yang terhina. Pemirsa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kata Kanjeng Nabi, siapa yang harus kita kasihani? Yaitu ghaniyan qadif taqar,
orang kaya, orang yang asalnya kaya, bergelimang harta, segala sesuatu tercukupi, kebutuhannya zahir semua tercukupi, tidak ada sesuatu yang mengganjal keinginannya. Ketika dia ingin sesuatu akan bisa terpenuhi dari dirinya, bahkan anak keturunannya pun terjamin secara duniawi, kaya raya. Tetapi tiba-tiba Allah mencabut nikmat harta tersebut dan justru dia terpuruk, tersungkur menjadi orang yang paling miskin di dunia atau paling miskin di daerahnya, sehingga yang asalnya dia memberi, yang asalnya dia dilihat dan disegani gara-gara hartanya, justru saat ini ketika hartanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang miskin dan layak dikasihani. Orang yang seperti ini, kata Kanjeng Nabi, yang asalnya dia kaya raya, megah seluruh hartanya, ketika dicabut semua itu maka dia menjadi miskin, layak untuk dikasihani. Yang nomor 2, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis orang yang ketiga yang harus kita kasihani, kata Kanjeng Nabi, adalah faqihan yal'abu bihil juhal, yaitu orang yang punya ilmu, orang yang punya keahlian, orang yang punya idealisme, orang yang punya komitmen dalam hidupnya, tetapi yal'abu bihil juhal, tetapi dia bisa dikendalikan, dia bisa disetir oleh orang-orang bodoh. Percuma ilmu kita punya, percuma idealisme kita punya, percuma kita punya pengetahuan tentang segala hukum, baik hukum akhirat ataupun hukum dunia, tetapi kalau kita tidak berpegang teguh pada konsep yang kita yakini kebenarannya itu, dan justru kita bisa disetir oleh orang lain, diarahkan ke barat dan ke timur untuk diajukan sesuai dengan kemauan al-juhal, para orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang yang tidak jelas, justru yang menyetir kehidupan para ulama, yang menyetir bagaimana langkah taktiknya, bagaimana cara ulama berkata-kata, bagaimana cara ulama bersikap, bagaimana cara mereka mengambil kebijakan. Kalau semua itu masih bisa disetir oleh al-juhal, oleh orang-orang bodoh yang tidak punya prinsip, maka orang seperti ini harus dikasihani, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqihan yal'abu bihil juhal, yaitu orang yang berilmu, yal'abu bihil juhal, yang dapat dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mereka, orang-orang berilmu tersebut, sudah tidak punya prinsip. Dia sudah tidak bisa berpegang teguh kepada ilmunya. Dia sudah tidak bisa berpegang teguh kepada kebenaran, dan dia dalam tanda kutip sudah bisa disetir oleh orang-orang yang tidak berilmu. Karena merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah pertanggungjawaban ilmiah, ketika seseorang yang punya ilmu yakin dengan apa yang diyakininya, yakin dengan komitmen ilmiah yang dia miliki, tidak boleh ikut arus, tidak boleh diombang-ambing oleh kemauan sepihak, tidak boleh disetir oleh kepentingan sesaat, tetapi yang harus dipegang adalah prinsip keilmuan, berpegang teguh kepada apa yang diyakininya sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Oleh karena itulah dapat disimpulkan, 3 orang ini harus dikasihani oleh Kanjeng Muhammad SAW. Yang pertama adalah ghaniyan qad iftaqara, orang kaya yang berubah status menjadi orang miskin. Azizan zallan, orang mulia yang berubah status menjadi orang hina. Yang ketiga adalah faqihan, orang yang berilmu, yal'abu bihil juhal, yang bisa dikendalikan, disetir oleh orang-orang bodoh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk apa kasihan kita? Kasihannya adalah kita nasihati, kita ajak dia, kita besarkan hatinya, dan kita kembalikan kepada jalan yang seharusnya. Bagaimana dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah, dan khusus kepada orang faqih, kepada orang alim yang dikendalikan oleh orang-orang bodoh sehingga prinsipnya tergadaikan, itu dinasihati dan diberi arahan untuk kembali ke jalan yang benar karena kasihan kepada ilmu yang dimilikinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.